Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Irene Putri Rambono Duweru, NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari makalah review buku ke-9 tentang alasan sosiologi, mata kuliah teori sosiologi klasik. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu tentang yang bagian pertama, yaitu tentang gagasan sosiologi. Baik, orientasi teori jaringan aktor adalah didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada dimensi sosial apapun, konteks sosial, domain realitas yang diberi label sosial atau masyarakat dapat dikaitkan. Alih-alih masyarakat, Latour mengonfigurasi sesuatu yang dia sebut kolektif. Mulai sekarang katanya, kata kolektif akan menggantikan dengan society. Di satu sisi, substitusi tidak mengubah apapun istilahnya. Masyarakat kolektif atau sesuatu yang lain, sosiologi tidak dapat mengabaikan berbicara tentang keseluruhan yang dibuat orang di antara diri mereka sendiri, karena kekuatan reaksi ini menunjukkan bahwa gagasan tersebut diisi dengan nilai-nilai. Substitusi kolektif untuk masyarakat menandai upaya untuk merubah dari ide yang syarat nilai menjadi ide yang deskriptif. Awal yang masuk akal, pilihan Latour sudah jelas. Yang terakhir adalah prosedur yang dapat diterima. Itu tugas sosiologi bukanlah memutuskan tentang bahan-bahan yang menyusun dunia sosial. Hal-hal seperti itu harus diserahkan sepenuhnya kepada perilaku itu sendiri. Mungkin sekarang kita juga bisa melihat motif di balik proyek Latour yang sama di belakang ansambel sosial adalah untuk direalisasikan oleh aktor praktis tanpa pemberat konseptual dari ilmu sosial. Gagasan bahwa tidak ada masyarakat tidak akan menjadi pernyataan empiris, lebih mungkin itu akan menjadi normatif, larangan. Syarat masyarakat akan menunjukkan pandangan konseptual yang harus dilakukan oleh tindakan praktis. Dalam pandangan ini, pertanyaan sosiologi dan masyarakat menjadi masalah normatif. Sebuah laporan dari Amerika Serikat menyatakan rezim yang saat itu berkuasa di sana akan menjadi sangat antisosiologis dalam etosnya dengan gagasan masyarakat. Hal-hal yang kita dahulukan adalah tujuan dihargai dan ditentukan secara preskriptif. Jika kita menempatkan masyarakat di depan kita, itu memiliki beberapa nilai dan beberapa standar, akan menentukan bentuk dan rute ke hal yang berharga. Jadi, dengan masyarakat, sebuah proyek dipertanyakan dan politik berkaitan dengan realisasi proyek, semacam proyek politik umum menetapkan nilai-nilai. Sosiologi normal menemukan masyarakat sebagai kekuatan yang menekan di balik akting manusia, sedangkan tugas ke depan adalah merancang sosiologi, atau setidaknya yang memastikan individu memiliki kebebasan untuk menjalani hidup mereka sendiri. Gagasan masyarakat termasuk aksen normatif kembali ke orang-orang yang secara sadar telah merusaknya. Satu konsep utamanya adalah masyarakat, yakni kita mendekati kenyataan di tingkat yang sama saat kita belajar berbicara tentang negara, bangsa, budaya, suku, orang, agama, asosiasi, partai, ideologi, ekonomi, masyarakat umum, dan sejenisnya. Seperti begitu banyak perkumpulan, mereka sejenisnya sendiri tanpa membungkus kelompok masyarakat yang menipu di sekitar. Poin utamanya adalah kita harus belajar berbicara tentang negara, bangsa, budaya, dan sebagainya. Tidak seperti itu, tapi sebagai begitu banyak dari jenisnya itu sendiri.
Pembahasan bagian yang kedua yaitu tentang wacana sosiologi. Wacana sosiologi kembali pada dalam bentuk nyaris tidak terselubung dan aspek normatif menegaskan dirinya sendiri. Diinginkan agar kita belajar berbicara proses sosial sebagai proses yang melembagakan masyarakat, mengidentifikasi kelompok terpisah dari interaksi yang lebih padat dan menggunakan istilah masyarakat. Untuk kelompok-kelompok seperti itu, tidak lama setelah dia menyangkal masyarakat daripada mengambil masyarakat yang menonjolkan diri sendiri diliputi oleh masalah. Bagaimana keteraturan spontan mungkin dalam formasi interaktif. Kata putatif seorang ahli, masyarakat global adalah dari beberapa jenis. Tetapi yang pasti itu adalah masyarakat, begitu pula masyarakat tergelincir kembali di antara konsep sentral sosiologi yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mobilitas daripada masyarakat harus menjadi inti dari sosiologi pengintaian pada akhirnya sampai pada titik di mana masalah sosial sebagai masyarakat sudah dekat. Dan lagi-lagi masalah normatif terlibat, pertanyaannya adalah salah satu hak dan kewajiban warga negara. Jadi satu arti masyarakat berarti koneksi dan hubungan antara manusia. Secara umum ini berkonotasi dengan asosiasi sosial dan interaksi. Rasa masyarakat terpencar dan tanpa bentuk yang berbeda, sebuah kebetulan belaka itu dalam pengertian yang terakhir, peluang itu terwujud dan dalam berbagai elemen diintegrasikan. Ada jembatan yang terkait dengan fakta bahwa kata tersebut digunakan tidak hanya untuk mendaftarkan realitas tetapi juga untuk menciptakan kenyataan. Kita bahwa konsep masyarakat tidak hanya deskriptif tetapi juga memiliki aspek normatif. Penemuan sosiologi tentang masyarakat dimotivasi oleh kebutuhan untuk memahami dan melalui negara bangsa untuk melakukan kehidupan sosial. Kolektivitas ini adalah masyarakat. Sosiologi disibukkan dengan negara bangsa adalah utama dalam sosiologi. Disiplin memiliki tujuan praktis dalam apa yang disebut mentalitas pengaturan sosial yang melihat masyarakat sebagai unit berdaulat yang didirikan di atas mentalitas pemerintahan sosial, seperti pemerintahan sosial telah dilakukan melalui yang baru bentuk-bentuk keahlian sebagian didasarkan pada sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Sosiologi beralih ke negara untuk mengubah dirinya menjadi praktik negara, bukanlah sekutunya selain pemerintah, pihak, komunitas, asosiasi, firma, universitas, akademi, media massa, gereja, komite, dan trust bersaing dalam memanfaatkan dan mempromosikan ilmu sosial. Bagian negara adalah tindakan praktis dari konstruksi masyarakat. Sosiologi diperbentukkan dengan menunjukkan tujuan masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Tugas sosiologi adalah menghasilkan skema teoritis yang koheren untuk memesan badan pengetahuan manusia dan untuk memberikan panduan yang dapat diandalkan untuk kebijakan dan perencanaan sosial. Pria dan wanita profesional seperti itu terlatih dalam ilmu sosial akan menempati posisi dalam pendidikan, dalam pemerintahan, dalam bisnis, dan dalam berbagai badan sivil dan layanan sosial yang memandu. Pembahasan bagian yang ketiga yaitu tentang kondisi sosiologi. Untuk kondisi sosiologi ini menciptakan masyarakat, apa yang kita miliki sekarang 100 tahun setelah kemunculan pertama sosiologi adalah arus global orang, informasi, objek, uang, gambar, dan resiko lintas daerah sehingga terbentuk pola sosial dipecah lagi menjadi mobilitas heterogen, tidak merata dan tidak dapat diprediksi
Dan sekali lagi masyarakat menunggu penjelasan dalam pengertian ini. Masyarakat tampaknya tergerak dalam lingkaran, kontur yang terlihat kemudian menjadi kabur dan larut, menjadi mobilitas, dan akhirnya cenderung muncul kembali dari arus dan mobilitas di awal abad ke-21 memutar ulang gerakan yang terjadi lebih dari 100 tahun sebelumnya dan membubarkan pola sosial pada masanya. Itu wajar saja yang baru mobilitas yang ditekankan didukung oleh kebangkitan kembali neoliberalisme. Tidak disangka sosiologi juga diciptakan kembali oleh salah satu ahli yaitu Uri untuk satu yang berpendapat bahwa rekonstitusi material dari sosial menyimpulkan sosiologi mobilitas yang beragam. Sosiologi lahir untuk pertama kalinya dari lingkungan sosial yang bermasalah dan hubungan sosial modernitas. Tujuannya adalah untuk memperjelas, menenangkan, dan mengkonsolidasikan hubungan modern dan beberapa bentuk yang diperintahkan melalui negara bangsa dengan batas kewarganegaraan dan teritorial yang jelas dan sistem pemerintahan atas warga negaranya. Penggunaan umum dari sosiologi aturan yang juga diikuti di sini sampai sekarang adalah menyebut bentuk ini masyarakat. Perbedaan klasik bagaimanapun sekarang tepat waktu yaitu kontras antara masyarakat dan komunitas. Demikian penjelasan saya, terima kasih.